untuk memandu kegiatan inti seminar nasional yang bertajuk IMMC, penanganan tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Seperti yang sudah dikonsep oleh panitia tentang penanganan tepat untuk anak berkebutuhan khusus, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang kesiapan mental guru dalam mengelola kelas inklusi dan mengembangkan potensi ABK serta mencegah kemunculan etis pada anak. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah pengantar tentang ABK yang kita bahas pada pagi hari ini. Pembahasan tentang psikologi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus pada masa ini merupakan prioritas agar potensi anak berkebutuhan khusus dapat dikembangkan semaksimal mungkin sebagaimana anak-anak lainnya. Memang tidak akan cukup untuk mengetahui atau mengenali hanya kondisi psikologis dari anak-anak yang beragam kebutuhan ini. Akan tetapi dibutuhkan pemahaman tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi mereka seoptimal mungkin. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Ratna Liyawati, Magister Sains Psikolog, dan Bapak Dr. Immanuel Witipiu. Pada kesempatan ini akan dibagi dua sesi. Yang pertama, sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ratna, dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Immanuel. Untuk menyemarakan acara diskusi kita pada pagi hari ini, sengaja kami undang pakar. Yang pertama adalah seorang psikolog dan pemerhati anak dan remaja bernama Ibu Dr. Anda Ratna Liyawati. Beliau lahir di Gresik pada tanggal 6 Agustus 1963. Latar belakang pendidikan S1 dan S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian jabatan beliau saat ini adalah Asesor Associate Quantum Internasional. Jadi banyak sekali karya-karya ilmiah baik skala nasional maupun skala internasional. Dan juga dosen di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Beliau rahasia dengan makalahnya yang bertajuk Penguatan Kesiapan Mental Guru dalam Mengelola Kelas Inklusi. Untuk memperlancar kegiatan seminar kali ini, saya Bara Budi Utomo akan berusaha memandu acara sampai selesai. Oleh karena itu, tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata. Langsung saja kami mohon dengan hormat Ibu Dr. Anda Ratna Liyawati untuk maju dan bergabung di atas podium. Agar diskusi kita berjalan dengan lancar, maka penyaji akan kita persilakan untuk menyajikan makalahnya selama 60 menit. Sedangkan untuk waktu sesi tanya jawab akan kita beri waktu selama 15 menit. Setelah Ibu Ratna selesai menyajikan makalahnya, saya persilakan pada Ibu Ratna untuk menyajikan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk berbagi ilmu. Saya akan memberikan dan saya akan mendapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Nah, tema kali ini amazing. Amazing dari sudut mudah-mudahan bisa menjadikan para peserta yang ada di sini menjadi amazing dan kemudian menyentuh murid-murid untuk menjadi amazing pula. Aplaus dulu untuk peserta dulu. Namun demikian, sebelum saya paparkan materi, mari kita check up diri sendiri dulu. Berkenankah? Benar ya? Kita cek dulu sebelum kita bahas materi, karena nanti sesudah materi selesai ada PR evaluatif pada para peserta tentang nantinya pada saat berperan menjadi seorang guru, maka pendekatan mana
yang terkait dengan kepribadian yang dimiliki. Mari kita lihat dulu materinya. Apakah Anda mengenali kepribadian Anda? Mayoritas mengatakan ya, sebagian juga tidak. Kalau iya, kadang-kadang deskripsi yang diberikan pas dengan diri sendiri, kadang-kadang tidak. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dengan cepat. Mohon siapkan pensil dan kemudian pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri sendiri. Jangan kemudian jawaban berdasarkan atas, oh yang nomor ini kok bagus ya, yang ini tidak, bukan. Tapi mana yang sesuai dengan diri sendiri. Coba kita lihat dulu. Kita langsung ke yang pertama. Wow, gelap ya. Bentar. Jangan lupa, jawabnya cepat. Pilih huruf yang sesuai. Tulis hurufnya saja. Karena pilihan berdasarkan atas huruf yang tersedia. Cepat-cepatan. Coba Pak, barangkali bisa saya bantu bacakan. Bismillah, mudah-mudahan. Nah, ya. Nomor 1. Tulis nomor 1. Apa yang Anda inginkan dari orang lain? Huruf A, hormat dan kepatuhan. D, kasih sayang dan penerimaan. W, jarak dan privasi. Pilih hurufnya. Sudah? Sesuai dengan diri sendiri, bukan yang terbaik. Yang kedua, mana yang terbaik bagi Anda? Memimpin orang lain, ditolong dan dilindungi, atau bertindak menurut cara sendiri. Pilih hurufnya. Sudah? Oke, kita lanjutkan yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, mana yang Anda anggap paling penting? A, suara orang lain bertindak sesuai keinginan saya. D, berbuat sesuatu sesuai harapan orang lain. W, menuruti kehendak saya sendiri. Hurufnya. Sudah? Oke, kalau sudah, kemudian pertanyaan yang keempat. Apa yang Anda harapkan bila bertemu orang baru? Ini kan ketemu orang baru. A, berguna bagi saya. D, semoga menyukai saya. W, tidak akan mengganggu atau mencampuri urusan saya. Cepat, sesuai dengan diri sendiri, bukan yang dipikirkan baik. Sudah? Oke, kalau sudah berikutnya. 5. Sifat mana yang tidak Anda suka? A, cengeng. D, intelektual. W, agresif dan lugas. Yang tidak Anda suka loh ya ini. Oke, 6. Apabila ada orang yang mengganggu apa yang Anda lakukan. A, unjuk kekuatan. D, menjadikan teman. W, menghindar. Biasanya kalau ketemu sifat yang sesuai pasti ketawa. Nah, itu saya. Oke, selanjutnya nomor 7. Apa yang menjadi perhatian dalam hidup Anda? A, cita-cita dan karir. D, membina hubungan dengan orang lain. W, menjaga kehidupan pribadi. Sudah ketemu? Oke, sekarang kita lanjut dengan yang lain. Pertanyaan yang lain. Ini hurufnya beda. Perhatikan, tulis hurufnya. Pilih yang cocok dengan sikap Anda dalam menjalani hidup. S, saya berani menghadapi hidup. Saya bisa menyesuaikan diri. Hidup ini terkadang menakutkan. Sudah? Kemudian nomor 2, bagaimana Anda membuat suatu keputusan? Saya lakukan sendiri, meminta pertimbangan orang lain,
orang lain yang memutuskan. Sudah? Oke, kita lihat yang lain. Bagaimana cara mengontrol perasaan Anda, menghadapi hidup dengan tegak, menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup, atau menjaga agar segala sesuatu tetap terkendali. Sudah yakin? Kita lihat yang lain. Nomor 4. Mana yang terpenting bagi Anda? Menguasai persoalan menurut cara saya, menyesuaikan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan orang lain, atau menjaga segala sesuatu agar tetap terkendali. Pilih hurufnya. Sudah? Kita lanjutkan. Nomor 5. Kehidupan Anda akan lebih bila tantangan mudah diatasi, segala sesuatu bisa dikompromi, atau komunikasi yang muncul hanya sedikit. Tidak ruwet itu maksudnya. Yang R itu tidak ruwet, itu bahasa singkatnya. Sudah? Sekarang nomor 6. Bila muncul masalah baru, S biasanya sanggup mengatasinya. M melakukan kompromi dan menyesuaikan. Dan L seringkali kewalahan. Ayo yang jujur. Gak apa-apa kok kadang-kadang kewalahan. Normal. Selanjutnya, terakhir ini, ketika Anda merenungkan kembali tindakan yang sudah dilakukan, gagasan apa yang sering muncul? Sebenarnya saya mampu melakukannya dengan mudah, tetapi ternyata usaha saya berlebihan. Selanjutnya, sering terpaksa kompromi meski sebenarnya tidak perlu. Ternyata masalahnya tidak sesulit yang saya duga. Yang mana kira-kira dari tiga pilihan ini? Sudah? Oke. Sekarang kita lihat kuncinya. Deng. Nah, kuncinya begini. Kan tadi ada 3 kelompok soal ya. Kelompok soal yang pilihannya A, B, dan B, ya kan? 7 soal. 7 soal berikutnya pilihannya S, M, R. Coba dipilah. Jawabannya dipilah. Kelompok yang ADW dan kelompok yang SMR dipilah. Sudah? Dipilah, diberi tanda garis maksudnya memilah. Kalau sudah, coba jumlah yang terbanyak huruf apa dari pertanyaan yang kode pilihannya ADW, jumlahkan. Misalnya begini, tadi kan ada 7 soal, ya kan, masing-masing. Oh, saya A-nya dapat 4, D-nya 2, misalnya W-nya 1, total kan 7, ya kan? Ya, berarti A jumlahnya adalah 4, WD 2, W1. Terus kita lihat lagi, S-nya jumlahnya berapa, M-nya jumlahnya berapa, R-nya berapa dari tadi yang terpilih. Paham? Jumlah S-nya berapa? Sudah ketemu? Jumlah M-nya berapa? Jumlah R-nya berapa? Sudah ketemu? Yang jelas untuk kelompok 2, S, M, R totalnya 7. Kalau untuk kelompok pertama, A, D, W totalnya 7. Sudah ketemu? Sudah. Kalau sudah, coba lihat. Lingkari huruf yang jumlahnya terbanyak. Jumlah pilihannya terbanyak. Lingkari huruf yang jumlah pilihannya terbanyak.
yang belum ngerti siapa angkat tangan? Berarti ngerti semua ini, tidak ada yang angkat tangan. Beruntung ibu-ibu, beruntung ibu rektor, sampai kemudian pintar semua ini mulai jadi. Tidak ada yang bisa memahami. Nah, kalau sudah temukan kuncinya. Sekarang kita temukan kuncinya ya. Untuk deretan ADW, hurufnya sudah ketemu yang paling tadi yang jumlahnya banyak. Kemudian SMR ketemu. Cari diagonalnya. Disitulah Anda menemukan kunci siapa diri Anda. Oke, misalnya begini. Jumlah A-nya 4, jumlah S-nya 4. Berarti kan A, S ketemu S, kuncinya nomor berapa? 8. Kalau misalnya tadi ya, A-nya 2, D-nya 4, misalnya B-nya 1, berarti D-nya kan yang paling banyak, ya kan? D-nya. Nah, kemudian SMR, kalau S-nya 2, M-nya 2, L-nya 3 misalnya. Maka D ketemu R, ketemu kunci nomor berapa? Nah, tentu sekarang masing-masing sudah ketemu kuncinya. Kalau belum ketemu kunci tidak bisa dibuka pribadiannya. Masih ketemu loh, ini nggak bisa dibuka. Kita tergantung untuk memasuki siapa saya. Bukannya pakai kunci nomor
2. Saya percaya 40-60% saya optimis di ruangan ini banyak yang tipe nomor 2. Oke, kelebihannya apa? Peduli, mudah akrab, peka kebutuhan orang lain, mudah menyesuaikan diri. Kelemahannya sering mengorbankan diri. Suka basa-basi dan merasa diperlukan. Sedihnya tipe nomor ini ya, orang itu loh gak butuh bantuan, gak butuh tolongan. Kok kita menawarkan diri gitu. Kita nawarin diri. Aku tak bantu, orang lain gak butuh bantuan. Oke, sekarang kita lihat gambar nomor 3. Achiever, gambar nomor 3. Kelebihannya optimis, percaya diri, rajin, efisien, mandiri, dan praktis. Kelemahannya tidak sabaran, bosi, dan suka bersaing. Kompetitif. Oke, ini yang nomor 4, tipe yang sangat jarang. Sangat jarang. Hangat, kreatif, intuitif, lembut, introspektif, mudah merasakan derita orang lain. Loh, kok semua disorakin? Apa semuanya ada? Jangan banyak-banyak nama, bahaya soalnya. Kelemahannya mudah tertekan, merasa bersalah, murung, moralis, terkungkung pada perasaan. Tapi jarang, tipe ini jarang. Oke, kita lihat berikutnya. 5, tipe nomor 5. Teguh, peka, bijak, objektif, bisa menahan diri. Kelemahannya keras kepala, sulit diyakinkan, selalu waspada. Tipe ini gak tempat dihipnotis. Jadi aman. Anda melakukan dengan dia, orang mau menghipnotis Anda semua mental semua. Oke, tipe yang selanjutnya Freshness, tipe nomor 6. Kelebihannya hangat, perhatian, setia, tertib, praktis, penolong, bertanggung jawab. Kelemahannya mudah curiga, ragu, cenderung mengadili, defensif, dan menyiksa diri. Adventurer, tipe ini sama dengan tipe romantis, jarang sekali ada. Spontan, bersemangat, imajinatif, produksi, produktif, cepat, cenderung ingin tahu, suka bersenang-senang. Kelemahannya tidak fokus, pemberontak, tidak disiplin, dan tidak bisa. Yang terakhir, asertor, nomor 8. Kelebihannya tegas, penuh semangat, percaya diri, berkuasa. Kelemahannya menguasai, pemberontak, tidak peka, terpusat pada diri, mudah meremehkan. Kalau misalnya ternyata kita punya 2 tipe, berarti 2 tipe ini kadang sering bergantian munculnya, tetapi tidak dominan. Tetapi kalau ketemu 1 tipe, berarti Anda punya kekuatan kepribadian pada tipe yang dimaksud. Oke, sekarang saya cek. Siapa yang tipe pertama angkat tangan? Oh, ada juga perfeksionis. Hati-hati, perfeksionis yang merupakan diri sendiri. Oke, tipe yang kedua siapa? Tipe yang kedua angkat tangan. Terlalu banyak ya. Saya tadi asumsinya 60% maksimal. Oke, terlalu banyak.